Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Puji serta syukur kita mari sama kita hatur kehadirat Allah Sang Maha Ghafur atas nikmat yang Ia cucur hingga Indonesia menjadi negeri yang makmur lagi subur. Insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian salat dan salam tak lupa mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salat di permukaan alam kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Khairul Abdi SH beserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan Angkatan ke-14 kelompok ketiga. Asal instansi saya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, unit kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru sebagai penghulu ahli pertama. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas agenda 3 pada Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, yaitu analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Lanjut, ada 3 isu aktual yang saya dapati di satuan kerja saya, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru. Yang pertama, belum adanya pelayanan konsultasi nikah dan bimbingan perkawinan atau BIMWIN secara daring atau online. Yang kedua, tidak adanya penyimpanan dokumen nikah secara digital sehingga masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, tidak adanya inventarisasi dan susunan materi bimbingan perkawinan yang sistematis. Dari ketiga isu tersebut, saya mencoba mendeskripsikan isu tersebut dalam sebuah tabel yang ada 4 tabel di situ, 4 kolom ya. Identifikasi isu, kondisi saat ini, dampak, dan pihak yang terdampak. Yang pertama, pelayanan konsultasi nikah dan BIMWIN masih dilakukan secara tatap muka di kantor KUA. Belum ada layanan berbasis daring atau online yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi, berkonsultasi, atau mengikuti BIMWIN secara jarak jauh. Kondisi saat ini, pasangan calon pengantin harus datang langsung ke kantor urusan agama untuk berkonsultasi, dan masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor atau memiliki keterbatasan waktu mengalami kesulitan. Kemudian dampaknya, akses informasi menjadi terbatas, efisiensi pelayanan berkurang karena masyarakat harus datang langsung, dan potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam BIMWIN. Pihak yang terdampak, tentunya calon pengantin menjadi pihak yang terdampak pertama, kemudian KUA sebagai penyelenggara layanan publik, dan masyarakat luas yang membutuhkan informasi terkait dengan pernikahan dan urusan agama lainnya. Isu kedua, identifikasi isu yang kedua adalah arsip dokumen pernikahan masih disimpan dalam bentuk fisik di dalam map dan disimpan di dalam lemari. Belum adanya sistem penyimpanan digital yang lebih aman dan efisien. Kemudian kondisi saat ini, dokumen terus menumpuk di lemari arsip, pencarian data membutuhkan waktu yang lama, dan dokumen rawan rusak akibat faktor fisik atau faktor usia juga mempengaruhi, seperti adanya kelembapan dalam penyimpanan, terus dimakan rayap, serta usia kertas yang terus usang. Kemudian dampaknya, tingginya resiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting, kesulitan dalam memberikan pelayanan cepat. Misalnya, jika ada salah seorang masyarakat yang membutuhkan salinan dokumen segera, dia tidak bisa mendapatkannya sesegera mungkin karena petugas atau pegawai di kantor urusan agama harus mencarinya dulu, dan tidak adanya backup data sehingga arsip berpotensi hilang secara permanen. Yang ketiga, pihak yang terdampak adalah pasangan pengantin yang membutuhkan dokumen atau duplikat buku nikah. Terus pegawai KUA yang mengalami
kesulitan dalam pencarian arsip dan dokumen, serta Kementerian Agama yang berkewajiban menjadi pelayanan publik yang akuntabel. Isu ketiga, materi BIMWIN belum tersusun secara rapi, tidak ada daftar inventarisasi yang jelas, sehingga pelaksanaan bimbingan belum memiliki standar baku di kantor KUA. Kondisi saat ini, penyampaian materi BIMWIN itu tergantung pada narasumbernya, belum adanya keseragaman dan sistematis dalam penyampaian. Kemudian dampaknya adalah ketidakteraturan dalam pelaksanaan BIMWIN, peserta mendapatkan materi yang berbeda-beda, kurang konsisten, dan pengetahuan calon pengantin tidak terstandarisasi. Kemudian pihak yang terdampak tentunya kembali dialami oleh calon pengantin yang menjadi peserta BIMWIN, terus penyuluh pegawai KUA yang melaksanakan kegiatan, terutama pegawai baru, dan masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan terkait dengan pernikahan dan juga masalah keagamaan yang lainnya. Dari deskripsi isu tersebut, saya menggunakan tapisan isu USG untuk menentukan mana isu prioritas dari 3 masalah yang ada di lingkungan kerja saya. USG itu merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgensi menunjukkan tingkat mendesaknya suatu isu. Apakah permasalahan tersebut harus segera diselesaikan atau malah bisa ditunda? Kemudian ada aspek seriousness menggambarkan seberapa penting dampak yang ditimbulkan isu tersebut terhadap organisasi, kualitas pelayanan, maupun masyarakat. Sedangkan aspek growth menunjukkan potensi perkembangan masalah. Apakah masalah akan semakin membesar dan sulit diatasi apabila dibiarkan tanpa penyelesaian? Kemudian dari situ, dari setiap isu kita akan menilai berdasarkan ketiga aspek di atas dengan menggunakan skala tertentu, misalnya memberikan skor 1 sampai dengan 5 pada setiap isu tersebut. Jadi skor yang paling banyak nanti adalah skor yang menjadi core isu, yaitu isu utama yang harus menjadi prioritas kita untuk dicarikan solusi dalam kegiatan aktualisasi. Di sini saya menampilkan bagan tapisan isu USG ya. Yang pertama, belum adanya pelayanan konsultasi dan BIMWIN daring. Urgensinya saya beri skor 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3, jadi total keseluruhan ada 11. Kemudian penyimpanan dokumen nikah masih manual. Urgensi saya beri skor 5, seriousness 5, growth-nya 5, skornya 15. Inventarisasi dan susunan materi BIMWIN belum ada, urgensinya saya beri skor 3, seriousness 4, growth-nya 3, totalnya ada 10. Jadi dari tabel ini kita sudah dapat melihat bahwa core isu dari ketiga isu itu adalah penyimpanan dokumen nikah yang masih manual. Selanjutnya, analisis USG. Kenapa saya beri skor 5? Karena penyimpanan dokumen nikah yang masih manual sangat mendesak untuk segera dibenahi karena berisiko hilangnya arsip, kerusakan dokumen, dan sulitnya pencarian data. Dari seriousness, dampaknya cukup serius terhadap pelayanan publik, terutama jika masyarakat membutuhkan salinan dokumen dalam waktu yang cepat. Growth, jika tidak segera ditangani, masalah ini akan semakin membesar karena jumlah dokumen akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, dari hari ke hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Selanjutnya, terkait dengan analisis core isu, saya menggunakan metode analisis isu Fishbone 4S. Fishbone 4S ada metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah, penyebab dari suatu permasalahan dengan cara sistematis. Metode ini menggunakan diagram tulang ikan, makanya disebut dengan fishbone, yang berfungsi untuk memetakan faktor-faktor penyebab masalah ke dalam 4 kategori utama yang dikenal dengan istilah 4S, yaitu surrounding, lingkungan, suppliers, penyedia atau sumber, sistem, dan skill, keterampilan. Lanjut.
Di sini saya menampilkan diagram fishbone ya. Masalah utama adalah penyimpanan dokumen nikah yang masih manual. Dari segi sistem belum adanya digitalisasi, kemudian proses penyimpanan masih manual, dari segi supplier belum adanya aplikasi arsip resmi dari pemerintah pemerintah terutama Kementerian Agama, kemudian tidak adanya scanner mesin untuk men-scan dokumen, kemudian keterbatasan perangkat komputer. Lanjut di sisi tulang berikutnya ada surrounding, dukungan regulasi belum optimal, jaringan internet yang tidak stabil, belum adanya wifi. Kemudian dari segi skill, kurangnya pelatihan IT terhadap pegawai dan petugas di kantor urusan agama. Terus pegawai belum siap dengan digital. Dari sini saya memberikan gagasan kreatif untuk menjadi solusi berdasarkan core isu yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, SOP digitalisasi dokumen nikah yang jelas dan terstandar. SOP ini akan menjadi pedoman bersama agar seluruh pegawai memiliki acuan yang sama dalam melakukan proses pengarsipan digital untuk meminimalisir resiko kehilangan data. Dapat juga untuk persiapan digital. Untuk meminimalisir resiko kehilangan data, dapat juga diterapkan sistem arsip ganda, yaitu penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik dan digital secara bersamaan selama masa transisi menuju digitalisasi penuh. Kemudian yang kedua, memanfaatkan aplikasi penyimpanan cloud seperti Google Drive atau OneDrive untuk menampung arsip digital. Pembuatan database sederhana berbasis Excel atau Access juga dapat menjadi solusi awal agar data lebih mudah dicari dan dikelola. Selanjutnya, penggunaan hard disk khusus untuk penyimpanan dokumen digital. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan aplikasi cam scanner sebelum adanya mesin scanner untuk men-scan dokumen yang ingin diarsipkan secara digital. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.